dan dia di sana diberikan segenggam kunyit. Namun ketika sampai ke alam kita, dia mendapatkan 4 kg emas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku di channel Syah Fikru. Kali ini aku bakalan membahas tentang seputar kejadian yang ada di Kalimantan. Kalau kemarin kita membahas mengenai tragedi kerusuhan yaitu di Banjarmasin, kali ini aku bakalan membahas di daerah Kalimantan Selatan juga, yaitu Kota Baru. Dan yang aku bahas kali ini adalah salah satu kota gaib dan juga kota yang bisa dikatakan fenomenal sekali di Indonesia bahkan di dunia. Dan kota ini dikenal dengan kota Saranjana. Katanya kota ini adalah kota yang punya peradaban yang sangat megah, mewah, dan juga sangat maju. Tidak sedikit dari orang yang telah membuktikan kalau dia pernah masuk ke alam sana dan juga pernah berinteraksi dengan orang-orang sana. Bagaimana kelengkapan ceritanya? Kita simak sama-sama di Syah Fikru. Setelah dulu sempat ramai dibahas tentang kota Saranjana oleh para youtuber-youtuber lain, dan baru-baru ini kejadian unik telah terjadi lagi di Gunung Mamake, yaitu gunung yang ada di Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Seorang perempuan berfoto dengan latar belakang Gunung Mamake, dan ternyata setelah gambarnya diterangin, ternyata di sana terdapat puluhan gedung-gedung pencakar langit. Padahal ketika siang hari, itu hanyalah hamparan laut yang luas. Sontak kejadian ini menggemparkan dunia maya kembali dan juga mengangkat kembali kisah Saranjana. Kebetulan rumah saya dekat dengan yang dikatakan tempat masuknya Saranjana, itu sekitar 4 jam perjalanan melalui feri dari Batu Licin ke Kota Baru. Dan saya juga pernah melewati, dan dia berada di desa Oka-Oka. Kota ini dipercaya dihuni oleh bangsa jin yang baik. Bahkan kabarnya dulu pernah ada orang yang membeli mobil-mobil mewah dan dikirimkan ke desa Saranjana tersebut. Dikabarkan kota ini sangat mewah dan canggih, dan juga peradabannya sangat maju, serta gambarannya adalah gedung-gedung pencakar langit yang sangat tinggi-tinggi dan juga sangat maju. Kabar ini bukan hanya diceritakan ataupun dongeng dari orang Kalimantan saja, namun para artis ibu kota juga pernah merasakan keanehan dan juga kejadian yang ada di sekitar Kabupaten Kota Baru ini, dan mereka percaya kalau misalnya keanehan itu dilakukan oleh orang Saranjana ini. Buat warga Kota Baru, cerita Saranjana ini bukanlah cerita baru yang mereka kenal. Bahkan cerita ini sudah turun-temurun dan diyakini kalau misalnya kota Saranjana ini berada di desa Oka-Oka, kecamatan Pulau Laut. Nah, nama Saranjana ini ternyata berasal dari nama kerajaan yang ada di Pulau Halimun yang diceritakan di Kabupaten Kota Baru. Nah, Raja Pakurindang ini mempunyai 2 orang anak, yaitu Sambu Batung dan Sambu Ranjana. Nah, Sambu Ranjana ini yang dikenal ataupun dipakai namanya untuk kota gaib ini atau dikenal dengan Saranjana. Banyak yang menceritakan kalau Saranjana ini peradabannya sangat maju. Mulai dari mobil terbang, kemudian teknologi yang sudah sangat maju, dan juga sampai internet juga ada di sana, dan ternyata mereka juga beraktivitas sama seperti kita. Namun bedanya mereka di sana sangat maju. Dan ternyata Saranjana ini tidak hanya dikenal di Indonesia saja, bahkan orang luar negeri pun juga mengenal Saranjana ini. Dan di tahun 1845, seorang warga Jerman meneliti flora yang ada di Indonesia, dan orang itu bernama Salomon Muller. Pak Salomon Muller ini dia membuat peta, dan di petanya itu terdapat Teluk Saranjana. Padahal sampai sekarang orang tidak tahu Teluk Saranjana itu sebenarnya di mana sih, dan dia menggambarkan kalau Teluk Saranjana ini ataupun kota Saranjana ini berada di tenggara Pulau Borneo atau Kalimantan. Mungkin kalian pikir Pak Salomon Muller ini ngarang ataupun gimana. Namun ternyata Pak Salomon Muller ini adalah salah satu orang yang penting dalam pemetaan di dunia. Dan dia merupakan salah satu orang dari Dinas Kehutanan Hindia Belanda pada zaman itu. Jadi sangat kecil kemungkinan kalau dia itu ngarang tentang adanya Teluk Saranjana tersebut. Dan keahliannya pun juga diakui oleh beberapa orang di dunia. Bahkan Pak Salomon Muller ini sudah mendapatkan pelatihan-pelatihan serta sertifikat yang sangat tertinggi yang ada di Belanda dalam hal pemetaan. Jadi sangat mustahil ataupun sangat kecil kemungkinan kalau Pak Salomon Muller ini salah. Bahkan dalam kamus Belanda terbitan 1869, Saranjana juga tampil di sini. Karya Johannes Van, dan di sana dituliskan kalau misalnya ada pulau yang bernama Saranjana yang ada di tenggara
Pulau Borneo ataupun Kalimantan. Itu terbitan 1869 loh. Memang ya ceritanya Saranjana ini udah berkembang mulai dari saya kecil ataupun dari bapak saya yang ada di sini. Bahkan sampai nenek pun juga pernah mendengar ceritanya. Dan bahkan pada orang zaman dulu, mereka mempunyai akses keluar masuk yang ada di Saranjana tersebut. Dan mereka menceritakan mereka berinteraksi dengan orang-orang Saranjana tersebut. Kalau bagi kami warga Tanah Bumbu, Saranjana itu adalah bukan hal-hal yang mengejutkan lagi. Karena memang banyak orang yang telah membenarkan adanya kota tersebut. Dan orang yang mengaku bisa keluar masuk Saranjana dan bisa mempunyai akses ke Saranjana tersebut dan masuk TV adalah Pua Bela ini. Nah, Pua Bela ini adalah orang warga Pulau Laut, namun dia juga mempunyai KTP dari Saranjana tersebut. Jadi dia juga termasuk penduduk dari Saranjana tersebut. Saat wawancara di televisi, dia mengatakan kalau misalnya dia mempunyai akses tersebut dan dia juga menunjukkan kalau misalnya akses masuknya dia itu di dekat bebatuan yang ada di tepi pantai. Kalau kita melihat sekilas, memang sih tempat ini adalah salah satu tempat yang dilihat cuma dekat pantai dan bebatuan dan juga banyak pohon-pohon yang tinggi. Namun, Pua Bela mengatakan kalau misalnya ini adalah salah satu akses dia masuk dan juga keluar dari Pulau Saranjana tersebut. Banyak orang yang mengatakan yang pernah masuk ke sana kalau misalnya orang-orang di sana sebenarnya bukan manusia seperti kita, namun melainkan basa jin dari alam lain. Dan dikabarkan kalau warga Saranjana itu mempunyai ciri khas, yaitu dia tidak mempunyai lengkungan di atas bibir ini. Nah, itu adalah salah satu ciri khas dari warga Saranjana. Wawela mengatakan kalau misalnya warga Saranjana itu terdapat juga berbagai macam suku, mulai dari suku Jawa, Bugis, kemudian Dayak, namun yang paling banyak di Saranjana ini adalah orang dari suku Banjar. Bahkan melalui Pua Bela ini, seseorang pernah mewawancarai warga dari Saranjana ini dan dia mengatakan kalau misalnya warga Saranjana itu beraktivitas sama seperti kita manusia seperti ini, mulai dari sekolah, kemudian menikah, beranak pinak, kemudian bekerja, dan juga bahkan dia mempunyai akses internet sama seperti kita. Namun perbedaannya mereka lebih maju daripada kita, mulai dari infrastruktur, pola kinerja. Bahkan menurut warga Saranjana ini, kalau misalnya ada orang dari bangsa kita ini yang menikah dengan warga Saranjana dan dia pindah ke sana dan tinggal di sana dan menetap. Pernah sih saya dengar cerita kalau misalnya tante saya itu disukai oleh warga Saranjana dan dia menemukan hal-hal aneh, mulai dari tumpukan uang yang ada di depan kamarnya, dan itu terus berlangsung selama beberapa hari. Setelah ditanyakan, ternyata orang si rumah tidak mengaku kalau itu duit siapa. Akhirnya ditanyakan kepada orang yang lebih paham, katanya kalau kok tante saya ini disukai oleh orang Saranjana tersebut, dan katanya Saranjana ini mempunyai sistem pemerintahannya tersendiri dan juga mempunyai bendera tersendiri, namun mempunyai mata uang yang kurang lebih sama dengan rupiah, namun ada sedikit perbedaan di bentuk uangnya. Dulu juga pernah ada cerita kalau di tahun 1980-an seseorang membeli puluhan ekskavator secara tunai dan dikirimkan ke desa Saranjana. Padahal desa Saranjana ini tidak terdaftar secara administratif di Kabupaten Kota Baru. Sesuai permintaan dari warga Saranjana yang menghubungi pihak dealer tersebut, dia mengatakan kalau misalnya alat berat tersebut taruh aja di pinggir pantai. Dan benar, dalam waktu semalam puluhan ekskavator tersebut hilang, entah kemana dan tanpa jejak. Dan pernah juga ada pengiriman mobil-mobil sport yang super mewah dengan alamat tujuan yaitu kota Saranjana. Namun lagi-lagi pemerintah di sana bingung kemana mengirimkannya, padahal secara administratif kota tersebut tidak ada. Namun ceritanya juga ada salah satu orang yang mengirimkan paket ke kota Saranjana ini dan bisa berhasil masuk ke Saranjana tersebut. Dan dia di sana diberikan segenggam kunyit. Namun ketika sampai ke alam kita, dia mendapatkan 4 kg emas. Bahkan artis ibu kota pun pernah merasakan keanehan dari kota Saranjana tersebut. Dan Ari Lasso adalah salah satunya. Dulu dia pernah konser di daerah Kota Baru tersebut. Dan dia mengatakan kalau misalnya waktu dia manggung, dia melihat ribuan orang yang ada di sana. Ya mungkin sekitar 12 ribuan lah. Namun tiba-tiba ketika dia berbalik dan sekejap, penonton itu hilang. Entah kemana gitu. Secara akal kan kalau misalnya 12.000 orang tersebut kalau memang mau bubar ya perlu waktu lah gitu. Ini tiba-tiba hilang. Senyap.
Ari Lasso yang sebelum manggung sudah di briefing sama panitia dan dikatakan kalau misalnya nanti suatu saat ketika Ari Lasso ini manggung ada hal-hal yang aneh, dibiarkan aja, jangan diceritakan ataupun kayak gimana saat berada di kota baru tersebut. Dan ketika sampai dia di mobil, dia itu merasa bingung dan berpikir dalam hatinya kalau misalnya kok tiba-tiba ada perubahan jumlah penonton yang begitu banyak dan cepat ya. Dia teringat dari briefingan para panitia tersebut kalau misalnya di sini ada kota gaib yang disebut dengan Saranjana. Dan sebelum acara manggung juga di briefing kalau misalnya habis acara jangan mandi dulu. Namun sayangnya karena mereka ini dari ibu kota, mungkin juga mereka tidak percaya dengan hal-hal mistis seperti itu, akhirnya sang manajer ini mandi. Dan benar, tak lama setelah itu sang manajer mengalami kecelakaan dan mengalami patah tulang. Salah satu artis ibu kota yang juga merasakan keanehan yang ada di Pulau Laut ini yaitu salah satunya Ben Kotak. Sebelumnya juga Ben Kotak ini di briefing kalau misalnya ada hal-hal aneh, tolong dibiarkan aja. Dan ternyata benar, Tantri melihat ketika dia manggung, terdapat banyak orang yang menonton. Dari depan ke tengah itu asik dan mempunyai kegiatan yang sangat aktif. Namun dari tengah ke belakang mereka hanya diam dan memaku, hanya melihat. Jadi kayak gimana ya? Wah, merinding saya ini malam Jumat ya. Namun ceritanya seperti itu. Jadi hanya diam aja nonton. Dan tiba-tiba ketika Tantri berbalik ke belakang melihat drummer, penonton tersebut hilang. Dan ini diceritakan oleh Tantri secara benar dalam suatu podcast. Dan juga ada yang bercerita kalau misalnya dia bertemu dengan seorang kakek yang tidak mempunyai lekukan di atas mulut ini dan juga memakai baju lusuh serta tidak memakai alas kaki, memborong banyak mainan mahal. Dan ketika ditanya, dia mengatakan ini untuk cucu saya. Padahal kalau lihat dari penampilan, orang ini tidak mampu. Ternyata dia membeli sangat banyak mainan. Dan ada juga yang bercerita seorang dealer motor, dia mengatakan kalau misalnya dia ingin beli motor dan orang ini memakai baju lusuh lagi dan tidak memakai alas kaki serta tidak mempunyai lekukan di atas mulut ini. Dan ketika ditanya, surat-surat seperti STNK, plat, dan BPKB ini mau dikirimkan kemana Pak? Dia mengatakan tidak perlu. Di kota kami, surat-surat itu tidak berlaku. Mungkin ini adalah salah satu cerita tentang kota gaib Saranjana. Memang ada yang percaya, ada juga yang tidak. Namun ada juga yang mengatakan kalau misalnya itu hanyalah cerita dongeng biasa. Dan foto yang tersebar di internet baru-baru ini adalah salah satu foto editan. Karena mereka mengatakan kalau misalnya malam hari memang di sana banyak kapal-kapal dari nelayan melakukan penangkapan ikan. Ya terserahlah, wallahu alam. Kita juga tidak tahu seperti apa. Namun kita wajib meyakini bahwa hal yang gaib itu pasti adanya.